Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa lagi di acara diskusi temu sejarah ke-24. Tidak terasa ya, dari awal tahun bergulir pertemuan kita dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya, hingga akhirnya kita sampai di diskusi ke-24. Dan di hari ini juga sangat spesial sekali, karena kita akan berbincang terkait buku fiksi sejarah begitu yang cukup populer ya, mungkin teman-teman juga sudah ada yang membaca buku tersebut. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, sebelumnya juga saya Tiwika Savela yang akan memandu acara hari ini mau menyampaikan juga terkait komunitas temu sejarah. Jadi komunitas temu sejarah ini lahir di Kota Bandung di tahun 2024 di awal tahun ini begitu teman-teman ya. Jadi kita mengadakan diskusi setiap Kamis malam via daring. Awalnya sih kita berencana untuk mengajak teman-teman di Bandung, tapi pada akhirnya karena via daring banyak yang berminat sehingga pesertanya dari mana-mana ya, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke mungkin ada ya dari Pulau Sumatera sampai Papua. Kita ada di grup WA juga yang biasanya kita update setiap minggu terkait buku-buku yang kita bahas. Nah, untuk buku yang dibahas juga bervariasi dari buku sejarah nasional, pergerakan, kemerdekaan, termasuk juga hingga buku fiksi sejarah. Dan harapannya sih dengan komunitas temu sejarah ini kita bisa menyebarkan informasi terkait sejarah secara lebih luas ya. Karena biasanya juga setiap diskusi yang kita buat, kita record, kemudian kita publikasikan di YouTube untuk bisa ditonton oleh teman-teman yang tidak sempat hadir atau mungkin pengguna media sosial lain, begitu. Dan di kesempatan hari ini, kita akan membahas buku yang sangat spesial, yaitu buku Rasina, yang ditulis oleh Bapak Iksana Banu ya. Ini sebuah novel yang berlatar belakang sejarah, begitu. Jadi novel ini menceritakan di pertengahan abad 18 ya, di mana kala itu VOC sedang mengalami kebangkrutan akibat juga berbagai permasalahan yang ada di sana. Dan di sini memunculkan seorang tokoh yaitu Rasina, seorang budak bisu yang leluhurnya menjadi korban pembantaian massal di tahun 1621 begitu. Nah, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan penulis ya yang akan saya bacakan dari halaman terakhir di buku Rasina, Pak Iksana Banu yang biasa kerap disapa Pak Banu atau Mas Banu ya, lahir di Ya, Yogyakarta tanggal 7 Oktober 1964. Beliau menamatkan kuliah di jurusan Desain Grafis, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Kemudian bekerja di bidang periklanan di Jakarta hingga tahun 2006, kemudian memutuskan menjadi praktisi iklan yang bekerja lepas. Nah, cerpen-cerpen beliau dimuat di majalah Mantra, Femina, Horizon, Majas Jurnal Perempuan, Litera, Koran Media Indonesia, dan Koran Tempo. Pada tahun 2014 dan 2019, buku kumpulan cerpen yang bertema kolonial, yaitu Semua untuk Hindia, dan Teh dan Pengkhianatan meraih penghargaan utama Kusala Sastra Katulistiwa kategori prosa. Kemudian di tahun 2019, Teh dan Pengkhianat juga memperoleh penghargaan utama prosa dari Badan Bahasa. Kemudian pada tahun 2020, Semua untuk Hindia diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh penerbit Alsacien Verlag. Nah, tiga buku lainnya yaitu Ratu Sekop, kumpulan cerpen, Sang Raja Novel, dan Pangeran dari Timur, novel yang ditulis bersama Kurnia Effendi. Ya, tadi Bapak Kurnia Effendi, dan masing-masing terbit di tahun 2016, 2017, dan 2020. Luar biasa sekali Bapak Iksana Banu sudah hadir di tengah-tengah kita untuk berdiskusi terkait buku yang satu ini. Terima kasih Bapak. Ya, dan teman-teman nih sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Banu ya terkait novel, kemudian juga proses kreatif dalam menghasilkan buku ini, kita ada sebuah video yang akan diputarkan oleh Mas Rega Razip ya terkait buku Rasina. Silakan nih Mas Rega.
Kamis, 4 Maret 1621. Aku Hendrik Cornelis Adam, asisten Letnan Laut Nicholas van Waard. Sejak kecil aku tumbuh bersama kisah-kisah menakjubkan tentang pala, buah ajaib yang hanya tumbuh di Banda. Sekantung kecil pala yang dijual di Eropa bisa membuat pemiliknya menjadi tuan tanah. Sayangnya, rakyat Banda lebih senang berdagang pala dengan orang Inggris. Kata mereka, orang Inggris lebih berbudi dibandingkan kita orang Belanda. 20 tahun lalu, orang Banda dibantu Inggris juga sudah lancang membunuh Laksamana Verku. Itu sebabnya, menurut Gubernur Jenderal Jan Pieter Sun Kun, kami harus menaklukkan Banda, memberi mereka hukuman setimpal. Ketika buku kumpulan cerpen Teh dan Pengkhianat beredar pada tahun 2019, ada sejumlah komentar di media online maupun di Goodreads bahwa sebagian besar pembaca ternyata belum pernah mendengar berita pembantaian rakyat Banda tahun 1621 oleh VOC di bawah kepemimpinan Jan Pieter Sun Kun. Berita genosida itu adalah fakta sejarah yang bahkan tercatat di pihak Belanda, baik pada saat mereka menulis biografi Jan Pieter Sun Kun maupun di buku khusus tentang Banda. Tapi anehnya tidak direkam secara spesifik di buku sejarah resmi kita. Sementara korbannya sangat banyak, sekitar 6.000 orang Banda dibantai, 44 diantaranya orang kaya Banda, dan 800 sisanya dikirim ke Batavia menjadi budak belian. Di buku Teh dan Pengkhianat, berita pembantaian itu saya jadikan salah satu cerpen berjudul Kalabaka. Para pembaca banyak yang protes. Mengapa cerita itu hanya muncul sebagai cerpen? Mengapa bukan novel? Padahal banyak pembaca tertarik ingin mengetahui lebih lanjut cerita genosida itu, terutama tokoh Kalabaka yang memang merupakan sosok luar biasa pada masa itu. Ia seorang bumi putra, seorang syah bandar, dan termasuk satu tokoh orang kaya Banda yang berpendidikan tinggi. Ia seorang mestizo, ayahnya seorang Belanda, dan ia berbahasa Belanda dengan fasih. Saya kemudian berpikir, mungkin pendapat orang-orang itu benar. Ada baiknya saya jadikan novel. Siapa tahu dari novel ini berita penting itu bisa diketahui lebih luas lagi oleh generasi muda bahwa kita pernah melewati hari-hari sangat gelap di masa lalu. Selain berusaha merekam peristiwa pembantaian Banda, novel ini juga mencoba mengungkapkan perdagangan budak yang marak terjadi di Hindia, terutama di Batavia pada abad 18 atau kira-kira 100 tahun setelah peristiwa pembantaian Banda itu. Nama budak perempuan itu, Rasina, keturunan warga Banda yang selamat dari pembantaian VOC 100 tahun yang lalu. Ia diculik, dibawa ke Bali, dijual ke Batavia, lidahnya dipotong. Sekarang aku tahu mengapa ia diperlakukan seperti itu. Pituan, hukuman apa?
Mereka tak berdosa. Mereka tak berdosa. Ya, Wah, luar biasa sekali ya Bapak. Kita langsung terbawa begitu ya dengan suasana pada saat itu. Dan ini memang penggambarannya betul-betul nyata begitu ya Pak ya, diambil dari kejadian pada saat itu. Nah Bapak, kita jadi penasaran nih terkait dari novel Rasina ini. Seperti apa sih Pak latar belakang dan proses penulisannya hingga bisa menjadi sebuah novel Bapak? ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya. Terdengar Bapak. Oke, selamat malam semuanya. Senang berjumpa dengan Anda di sini ya. Seperti yang sudah disampaikan sebentar dari video tadi, sebetulnya novel Rasina ini merupakan pengembangan dari cerpen Kalabaka yang ada di buku kumpulan cerpen kolonial saya, Teh dan Pengkhianat ya. Waktu itu saya tidak mengira bahwa cerpen Kalabaka itu akan mendapat banyak tanggapan dari pembaca ya. Jadi memang itu berkisah tentang penaklukan Banda dan pembantaian orang-orang Banda yang ada pada tahun 1621 oleh Yan Peter Sun Kun ya melalui armada VOC. Banyak sekali yang input yang masuk ke saya dan rata-rata mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar cerita pembantaian atau genosida orang-orang Banda itu dan perebutan monopoli antara Inggris, Belanda, dan Portugis yang kemudian dimenangkan oleh Belanda. Ya, kemudian mereka menguasai kepulauan Banda itu dan menjadi pemain utama di perdagangan budak dan perdagangan terutama perdagangan pala ya. Nah, dari situ saya mencoba menggali lagi untuk membuat novel karena begitu banyak input yang masuk mengatakan bahwa mereka tuh ingin mengetahui secara lebih detail lagi apa yang terjadi pada tahun 1621 itu dan sebuah cerpen itu terasa belum cukup bagi mereka. Jadi, oke, saya mencoba menuruti permintaan mereka dan mulai menggali lagi info yang lebih dalam, kemudian saya kembangkan menjadi novel. Ini memang tragis ya. Sampai tahun 2013, kalau saya lihat di pelajaran sekolah anak saya, itu pembantaian orang Banda tahun 1621 itu tidak ada loh. Jadi di buku-buku sejarah itu seperti di skip ya. Atau kalaupun ada hanya sepintas. Kita sering mendengar kedatangan orang Belanda tahun 1596 oleh Cornelis de Houtman, kemudian 1602 pembangunan VOC, kemudian penaklukan Batavia pada tahun 1619 oleh Jan Pieter Sun Kun, tapi penaklukan Banda itu tidak pernah terekam dalam buku sejarah. Nah, itu yang kemudian membuat saya semakin ingin mengembangkan cerpen Kalabaka itu menjadi novel ya. Kira-kira begitu ya. Jadi Rasina itu perkembangan atau elaborasi dari cerpen Kalabaka yang ada dalam buku Teh dan Pengkhianat. Mhm. Ini ada proses kesulitan tersendiri tidak Pak saat membuat buku, mengingat juga ini diambil dari latar belakang sejarah yang ternyata tadi di Indonesia sendiri terkait pembantaian Banda bahkan tidak terekspos, seperti itu Pak? Iya betul. Kalau kita mengambil latar sejarah yang kira-kira 50 tahun atau 100 tahun di belakang kita mungkin masih mudah ya. Tapi ini awal Belanda datang. Jadi tahun 1621 untuk plot yang pertama, kemudian tahun 1755 untuk plot yang kedua. Dan itu bukan persoalan mudah karena sedikit sekali catatan yang ada ya. Baik dalam catatan Belanda apalagi di kita ya. Jadi yang sering saya temui adalah duplikasi. Jadi sudah pernah diceritakan lagi. Jadi hampir nggak ada info baru yang lebih mumpuni tentang peristiwa Banda itu. Tapi kemudian saya bersyukur ada buku karangan Des Alwi ya, kalau Anda pernah membaca ya. Ini pengembangan dari buku karangannya Willard Hanna tentang pembantaian di Banda itu. Jadi sebetulnya pembantaian di Banda itu ada saksi sejarahnya. Ini nyata ya. Saksi sejarahnya adalah seorang awak kapal, seorang juru tulis yang merasa muak melihat kekejaman orang-orang Belanda di sana dan dia menuliskan buku
pengalamannya ke Banda itu hari demi hari ya, day by day, dari mulai Belanda berangkat mengangkat sauh dari Batavia sampai masuk ke Pulau Banda dan kemudian terjadi genosida, itu dicatat dengan rapi oleh si anonim ini. Jadi dia menulis buku catatan lengkap tapi anonim dan diberi judul Conquest, The Conquest ya, penaklukan. Nah, buku itu yang kemudian disadur oleh Willard Hanna, diterjemahkan, bukan terjemahkan ya, dibuat lebih terperinci, kemudian diadaptasi juga oleh Des Alwi dan juga oleh Bapak Usman Talib tentang kehidupan di Banda pada tahun 1921 itu. Jadi meskipun 400 tahun yang lalu, tapi saya bersyukur cukup banyak catatan yang lengkap ya. Kemudian membuat saya lebih berani lagi untuk membuka dokumen-dokumen lama Belanda dan ketemu lagi sebuah tesis dari Bapak Bondan Kanu Mayyoso ya tentang kehidupan di abad ke-18. Nah, itu yang kemudian membuat saya semakin berani untuk menulis novel Rasina ini. Kira-kira begitu ya. Nah, terkait dari tokoh Rasina ini, Pak, apakah ini adalah nyata juga bahwa seperti itulah fenomena budak di masa lalu, dan apakah memang ada juga budak yang memang dipotong lidahnya seperti itu hingga akhirnya menjadi bisu, Bapak? Iya, jadi sebenarnya ini agak kembali ke belakang ya. Jadi Rasina itu adalah tokoh utama ya, tokoh sentral dalam buku novel ini. Tetapi dia menderita banyak ya, Rasina itu ya. Jadi dijual sebagai budak, dikirim ke Batavia dan dibeli oleh seorang saudagar budak. Dan karena wajahnya diceritakan rupawan, maka dia menjadi kesayangan si pedagang budak itu, diperlakukan seperti budak seks ya. Jadi dia dicekoki opium sehingga dia kecanduan, dan dia akan mendapatkan opium itu asal dia menjadi pelayan nafsu dari tuannya. Untuk menutupi kejahatan itu oleh tuannya lidahnya dipotong sehingga dia tidak bisa menceritakan ke teman-temannya maupun ke orang lain ya, karena memang susah lari dari situ ya. Nah, cerita tentang budak yang disiksa ini itu bisa kita jumpai faktanya kalau kita baca beberapa buku ya, diantaranya bukunya Hendrik Niemeyer atau juga sebuah novel ya, pada abad ke-17 yang menceritakan tentang kekejaman-kekejaman pemilik budak terhadap budak-budak mereka ya. Jadi yang dialami oleh Rasina itu belum seberapa ya. Ada yang dianggap melakukan kesalahan kecil kemudian digantung, badannya dilumuri dengan madu sehingga semut-semut pada masuk ke kemaluannya sampai dia mati ya. Itu lebih kejam lagi sebetulnya tuh. Lalu ada yang tertangkap karena dia mabuk, dipecut sampai mati, ditenggelamkan ke dalam gentong. Jadi begitulah yang dialami oleh budak-budak pada tahun 1755 itu. Dan itu semua terjadi karena Belanda mendapat pola menjual budak itu dari 800 orang Banda yang dikirim ke Batavia pada tahun 1621 ya. Seperti yang diceritakan dalam video tadi, 6.000 orang, sebenarnya lebih ya, 15.000 orang Banda dibantai dalam pertempuran, 44 diantaranya orang kaya Banda, dan 800 sisanya dikirim ke Batavia sebagai budak belian. Dan itu adalah awal dari kejayaan VOC sebagai pedagang pala dan pedagang budak ya. Tadinya mereka jual beli budak biasa, tapi kemudian 800 orang yang dijual itu mengilhami mereka untuk menjadi suatu perdagangan budak yang legal, dalam tanda petik legal, sampai ke transatlantik ya. Dan itu hanya Belanda yang bisa melakukannya pada waktu itu dengan rapi gitu. Dan itu membuat mereka kecanduan untuk jual beli budak, dan terjadilah apa yang dialami oleh Rasina dan teman-temannya. Kira-kira begitu ya. Iya, dan di novel ini juga diceritakan terkait kejatuhan VOC ya, Pak ya, yang pada akhirnya dia yang begitu berjaya hancur begitu saja. Nah, ini dampaknya sendiri, Pak, pada masa itu seperti apa ya, Bapak? Ya, jadi kita harus ingat ya bahwa VOC itu datang ke sini sebagai pedagang ya, murni pedagang. Jadi karena dia itu pedagang, dia hanya memperhitungkan atau terfokus pada keuntungan ya, at all cost. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya yang ada di kepala mereka itu adalah dagang, dagang, dan dagang, dan laba ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Belanda datang ke sini
pada awal abad ke-17 dengan 3G, gold, gospel, dan glory, itu tidak sepenuhnya benar ya. Jadi yang ada ketika mereka datang pertama kali itu hanya gold dan glory. Adapun gospel itu belakangan, abad ke-19 ya. Karena yang datang ke sini pertama kali adalah pedagang-pedagang murni yang boro-boro memikirkan kesejahteraan negeri yang mereka duduki ya. Jadi yang penting mereka bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dijual ke Eropa dan mereka dapat untung. Jadi kalau boleh kita perbandingkan, maka pada tahun 1621 sampai keruntuhan VOC itu yang terjadi adalah perdagangan atau eksploitasi besar-besaran kekayaan Indonesia tanpa memperdulikan nasib orang Bumi Putra yang menjadi korbannya ya. Baru setelah VOC itu tumbang pada tahun 1799, Belanda mulai mengambil alih ya. Jadi kalau tadinya itu perusahaan dagang, maka pada tahun 1800 ke atas sampai 1942 itu yang berkuasa di sini adalah murni pemerintah Belanda, bukan lagi perusahaan dagang ya. Dan karena terlalu banyak yang kekacauan yang dibuat oleh VOC, maka Belanda juga agak kewalahan. Mereka menganggap bahwa kehadiran 300.000 orang Belanda di sini itu kurang untuk bisa menjaga daerah koloni mereka. Jadi mereka mulai insaf ya, oh mungkin kita perlu bantuan orang-orang Bumi Putra. Ada baiknya kita buka sekolah di sini itu, supaya mereka bisa menjadi asisten kita. Dan itulah yang terjadi kemudian setelah VOC tumbang, maka dalam waktu 100 tahun secara gradual mereka mulai memikirkan nasib orang-orang yang mereka jajah ya, para Bumi Putra di sini, sampai nanti tiba pada politik etis di awal abad ke-20, di mana mulai dibuka juga sekolah-sekolah bukan hanya untuk para priayi, tetapi juga untuk orang-orang Bumi Putra yang bukan priayi. Ya kira begitu ya perbandingannya. Iya, Pak. Dan ini juga memang lumayan detail ya, Pak ya, untuk dari satu cerita ke cerita yang lain, begitu. Nah, ini Pak, kalau untuk porsi dari fiksi dan kisah sejarahnya berapa persen sih, Pak? Nah ini pertanyaan yang selalu disampaikan ke saya ya, tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan yang selalu dengan gembira saya jawab ya. Jadi memang porsinya itu hampir bisa dikatakan sepadan ya. Kalau kita bicara tentang fiksi sejarah, itu ada beberapa, ini saya bisa share ya, boleh saya share ya, bisa share nggak? Silakan, Bapak. Silakan, Pak. Bentar, ini kok nggak bisa jalan. Bentar. Mula-mula kita harus bedakan dulu ya antara fiksi sejarah dan sejarah ya, supaya kita berada pada posisi yang atau sudut pandang yang sama ya ketika kita melihat novel Rasina ini. Jadi tadi pertanyaannya valid, seberapa besar porsi sejarah dan fiksi sejarah. Tapi untuk menjawab itu kita mesti kembalikan dulu ke fungsi dari masing-masing ya. Fiksi sejarah itu pada dasarnya adalah suatu cerita fiktif yang meminjam sejarah sebagai latar ya, atau sebagai jagat universe, tempat hidup dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu ya. Biasanya dia mengambil potongan waktu dari suatu peristiwa bersejarah antara 20 hingga 2000 tahun yang lalu, sepanjang ada catatan sejarahnya. Ini harus kita ingat kalimat terakhir ini, sepanjang ada catatan sejarahnya. Nah, mengapa harus 20 tahun, bukan 10 tahun atau 5 tahun? Kan katanya kita bergerak 2 menit saja sudah sejarah kan? Ya betul, itu secara fisika mungkin ya. Tapi dalam penulisan fiksi sejarah, kalau kita hanya mengambil 2, 3, 5, sampai 10 tahun, itu akan susah menerangkannya dalam kata-kata bahwa itu sudah terjadi 10 tahun. Karena kita bisa lihat sendiri 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun dengan hari ini kan sama ya. Presidennya masih sama, banyak mobil-mobil yang masih sama juga yang beredar. Jadi susah menceritakannya dalam kalimat, dalam kata-kata ya. Tapi kalau 20 tahun, nah itu kita akan lihat bahwa
sudah banyak terjadi perubahan signifikan ya. Mungkin presidennya sudah ganti, jenis mobilnya juga lain ya, handphone belum secanggih sekarang dan sebagainya. Nah, mengapa hanya 2000 tahun? Kenapa nggak sampai ke zaman dinosaurus saja tuh? Nah, itu menjadi pertimbangan berikutnya karena kalau zaman dinosaurus itu kan nggak ada satupun yang mencatat perilaku mereka ya, apa yang dilakukan oleh para reptil itu sehingga mereka bisa layak dicatat dalam sejarah. Mereka tidak membuat peradaban. Nah, jadi poinnya adalah kita harus bisa membuat fiksi sejarah kalau ada lini masanya antara 20 hingga 2000 tahun yang lalu ya. Tapi karena sifatnya fiksi, maka fiksi sejarah itu menjadi subjektif ya. Ada pembingkaian opini penulis dan juga emosi penulis yang mungkin ikut terlibat ya di dalam penulisan fiksi sejarah. Sementara sejarah itu kalau secara gampang ya kita katakan adalah suatu ilmu yang berusaha mengumpulkan data-data yang terserak, hilang atau sengaja dihilangkan, lalu dikembalikan lagi sesuai konteks-konteksnya, sehingga orang zaman kini yang membaca sejarah itu bisa melihat secara detail 360 derajat ya, apa yang sebetulnya terjadi pada masa itu tuh. Nah, karena sifatnya itu keilmuan, maka sejarah itu tidak boleh ada pembingkaian. Dia harus lepas dari politik, dari segala macam. Tidak boleh ada data yang ditutupi itu. Tapi akibatnya dia menjadi faktual, kering, dingin, netral dan tidak ada emosi ya, objektif. Nah, kembali ke tadi itu penulisan berapa persen itu tergantung kepada cerita yang ingin kita sampaikan. Di dalam Rasina ini terbagi menjadi 2 plot ya. Tahun 1621 boleh dikatakan itu adalah tahun di mana saya menulis hanya dramatisasi dari apa yang terjadi pada tahun 1621 itu dari catatannya orang yang melihat atau saksi mata yang melihat peristiwa pembantaian di Banda itu. Sementara pada versi yang 1755 itu versi fiksinya lebih banyak. Tetap ada sejarahnya, tapi yang banyak bermain di situ adalah tokoh-tokoh fiktif yang kemudian mengantarkan cerita tentang Rasina. Jadi ada 2 plot. Yang pertama itu murni sejarah tapi didramatisir. Kemudian yang keduanya adalah tokoh fiktif yang dimasukkan ke dalam latar sejarah. Kira-kira begitu ya. Halo. Baik, pas. Sudah ini ya Pak ya? Sudah selesai untuk slideshow-nya Pak ya? Atau masih ada? Nggak apa-apa, nanti buat kalau ada yang bertanya saja nanti ya. Siap, baik. Ya, jadi memang tadi ya ini juga diambil dari sekian tahun yang lalu, begitu 20 tahun ke atas, dan menjadi sebuah sejarah cerita yang menarik ya teman-teman. Tapi ini sepertinya teman-teman juga mungkin sudah ada yang bertanya-tanya atau ingin mengulas lebih jauh, silakan ya untuk teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau juga by chat boleh. Nanti bisa nanti kan saya sampaikan. Tapi sambil kita nunggu teman-teman yang lain juga nih ya Pak ya. Sebetulnya Pak, dari buku Rasina ini, ada pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada halayak nih Pak? Ya, buku Rasina ini sama seperti buku-buku sejarah kolonial lain. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa kalau kita melihat sejarah kita di masa lalu itu jangan pilih kasih ya. Jadi kita harus ingat bahwa sejarah kita itu, sejarah Indonesia itu bukan hanya terdiri atas satu sejarah panjang ya, bukan hanya satu line, bukan hanya satu garis, melainkan terdiri atas 3 layer yang berbeda ya. Kita harus ingat itu. Jadi layer pertama itu adalah kita sebut sejarah tradisional atau historiografi tradisional. Di dalam historiografi tradisional itu hiduplah raja-raja Nusantara zaman dulu ya, ada Tarumanegara, ada Majapahit dan sebagainya sampai kerajaan Demak ya, Demak Islam ya. Sampai di situ kemudian sejarah itu secara mendadak terpotong oleh kedatangan orang-orang Eropa ya, dalam hal ini Portugis kemudian Belanda ya, yang lama kemudian Belanda. Mereka masuk dan mengobrak-abrik daerah kita yang kemudian bernama Nusantara atau Indonesia itu, dan mereka ikut mencampuri banyak hal di dalam kedatangan mereka ke bumi Nusantara kita ini. Mereka ikut mengangkat raja, mereka memusuhi raja, mereka berteman dengan raja, membuat kerajaan terpecah dan sebagainya ya.
Itu kita sebut sebagai historiografi kolonial. Nah, kemudian pada saat kita sudah merdeka, kita sampai pada yang namanya historiografi nasional. Historiografi nasional itu adalah sejarah, penulisan ulang sejarah oleh para sejarawan kita, tetapi kemudian angle-nya dibalik. Jadi kalau boleh kita katakan, historiografi nasional itu merupakan antitesis dari historiografi kolonial. Gampangnya gini, kalau misalnya di historiografi kolonial itu Diponegoro dianggap sebagai pemberontak atau penjahatnya orang kolonial, maka ketika masuk ke dalam historiografi nasional, tentu Diponegoro itu bukan lagi penjahat, dia adalah pahlawan kita ya. Kita ubah sudut pandangnya sesuai kita. Jadi dalam historiografi nasional dia itu adalah pahlawan kita tuh. Nah, tapi kadang-kadang orang itu kemudian terlalu bersemangat ya, membalik-balik itu ya, membuat menjadi antitesis. Yang seharusnya tidak dibalik, ikut dibalik. Karena apa? Karena mereka kesel kepada Belanda ya. Jadi mereka menganggap bahwa historiografi kolonial itu adalah sejarah palsu yang ditulis oleh Belanda untuk kepentingan orang Belanda, dan karena itu tidak memiliki akar atau atau kaitan dengan sejarah Indonesia, dan karena itu boleh dilompati atau dilupakan. Nah, ini adalah perilaku yang menurut saya atau menurut para sejarawan kurang bagus ya. Karena kita harus ingat, baik atau buruk itu sejarah kita. Baik atau buruk, mereka itu ikut menentukan siapa kita hari ini. Jadi jangan dilupakan, apalagi jangan dihapus ya. Sebaiknya kita melihat sejarah itu sebagai pelajaran masa lalu ya. Sehingga hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu itu tidak terulang, dan hal-hal baik yang pernah terjadi di masa lalu itu kita jadikan contoh supaya kita bisa mengulangi lagi hal-hal baik itu. Gampangnya kayak kita sama mantan kita lah misalnya gitu ya. Kalau kita dulu punya mantan kemudian nggak jadi, bukan berarti kita harus membenci dia. Bagaimanapun dia sudah membuat kita, membentuk kita seperti hari ini ya. Jelek atau buruk, dia ikut memberi kontribusi pada kita hari ini, pada kepribadian kita hari ini. Oleh karena itu tidak bisa diabaikan kehadirannya. Kalau dalam sejarah justru harus kita pelajari dengan cermat apa yang terjadi pada waktu itu, mengapa bisa terjadi pembantaian, mengapa bisa terjadi penjajahan. Kalau bisa itu jangan sampai diulangin lagi di masa depan. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan jelas. Siap, Pak. Namun kalau sejauh ini, Pak, sebetulnya apa sih yang masih sering disalahpahami apa terkait sejarah dari Hindia Belanda, VOC, begitu Pak, pada masa itu yang dibahas di buku ini begitu Pak? Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kadang-kadang kita tuh ketika sudah menulis sejarah kolonial setelah kita merdeka ya, pandangan kita terhadap para penjajah ini sangat brutal. Jadi pokoknya Belanda itu jahat lah. Hampir tidak ada Belanda yang baik gitu. Jadi semua Belanda itu jahat. Nah, itu adalah pandangan yang sebetulnya harus kita koreksi ya. Bukan berarti saya sedang memihak Belanda, bukan. Tapi memang faktanya adalah Belanda-Belanda yang jahat itu emang ada ya. Kita kan harus mengakui bahwa kita mengalami banyak kesedihan karena dijajah Belanda ya. Ada tanam paksa, ada pembuatan jalan 1000 kilometer oleh Dendels ya. Meskipun sebenarnya itu dibayar juga ya. Tapi pengerahan tenaga itu memang terjadi ya. Kemudian ada perang-perang sana sini, ada banyak perang yang menimbulkan korban. Kemudian masuk ke abad 20 itu masih terjadi penganiayaan juga lewat kuli kontrak. Jadi sebetulnya penjajahan itu memang harus diakui terjadi ya. Kedua belah pihak, baik kita maupun Belanda, mencatat kejahatan yang sama. Jadi sudah pasti penjajahan itu terjadi ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah betul semua orang Belanda itu jahat? Nah, kalau kita berpendapat begitu, kita harus berhati-hati. Jangan-jangan nanti kita dianggap semua orang Indonesia jahat juga oleh orang Timur Timur. Karena orang Timur Timur itu dulu pernah merasa dijajah oleh kita ya selama 25 tahun, dan kejahatan-kejahatan tentara kita sebagian memang terjadi di sana, harus kita akui itu. Tapi apakah kemudian semua orang Indonesia itu jahat? Kan enggak kan. Nah, itu sama. Jadi sudut pandang seperti itulah yang saya berusaha sampaikan kepada pembaca-pembaca saya. Jadi orang Belanda jahat ada, orang Indonesia jahat ada juga, orang Belanda baik ada, orang Indonesia baik juga ada. Jadi mereka tuh hanya orang-orang biasa seperti kita hari ini. Tapi kebetulan hidup di zaman ketika yang berkuasa adalah Belanda.
ada orang Belanda miskin, ada orang Indonesia miskin. Nah, orang-orang marginal inilah yang kemudian saya angkat menjadi tokoh-tokoh saya. Orang-orang Belanda miskin itu mungkin tiap hari bertemu dengan orang-orang Indonesia ya. Kan orang-orang Belanda itu tidak semuanya kaya. Ada yang namanya Belanda marginal. Jadi tukang mengurus kuda, kemudian tukang membuat bedil, mereka pasti akan bertemu tiap hari dengan orang-orang pribumi. Dan mereka hampir tidak ada masalah dengan orang-orang pribumi itu. Masalah terjadi di pejabat-pejabat Belanda di atas ya. Tapi yang bawah itu hidup, sebagian besar hidup tanpa masalah dengan kita, bahkan menikah dan punya anak dan punya keturunan banyak dari orang-orang Bumi Putra juga ya. Kita harus ingat ada zaman Nyai, kemudian ada pergundikan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Baik, Pak. Kita ke pertanyaan yang masuk ya, Pak. Ini ada banyak via chat. Yang pertama dari Kak Ziki. Bagaimana cara agar kita sebagai anak bangsa ini mau untuk melihat sejarah? Silakan, Pak. Nah itu, jadi sekarang ini kan zaman yang ironis ya. Jadi di satu sisi kita dianugerahi kemudahan informasi ya. Jadi internet itu kalau dulu hanya ada di komputer, sekarang bisa pindah ke HP kan ya. Dengan kata lain, setiap hari kita mengantongi gadget yang ajaib itu ya. Jadi apapun yang ingin kita ketahui ada di gadget itu. Tapi lucunya, begitu itu sampai ke masalah agama dan politik, orang menjadi buta tuh. Jadi mereka tidak menggunakan gadget itu untuk mencari hal yang benar, tapi mereka lebih percaya pada tokoh-tokoh yang mereka hormati, yang menceritakan sesuatu tentang sejarah atau tentang agama atau tentang ilmu pengetahuan yang barangkali bukan bidang mereka untuk bercerita itu ke mereka, tapi karena mereka hormat pada tokoh itu, akhirnya mereka jadi percaya apa yang dikatakan oleh tokoh itu. Kan lucu. Jadi kenapa mereka tidak menggoogle yang lebih objektif, tapi justru yang mereka percaya dengan buta itu adalah orang yang menceritakan sesuatu kepada mereka. Kalau yang diceritakan itu kebetulan objektif dan orang itu memang pandai, nggak apa-apa. Tapi seringkali sejarah yang disampaikan oleh orang-orang tokoh-tokoh tertentu itu adalah sejarah yang sangat subjektif, yang sangat cocok logi ya. Nah itu yang agak ngeri. Saya juga agak prihatin karena begitu banyak kebutaan-kebutaan sejarah yang dialami oleh anak-anak sekarang gitu ya. Seperti misalnya kalau kita membuka suatu situs sejarah ya, kemudian ada foto yang menggambarkan misalnya tentara Belanda sedang menggeledah rumah orang pribumi pada tahun 1947, ada komentar yang masuk. Kita sudah merdeka tahun 45 kan, kok tahun 47 masih ada Belanda? Nah itu kan aneh sekali itu. Saya jadi berpikir apakah anak ini tidak membaca sejarah atau dia dibutakan oleh informasi lain yang datang dari orang lain dan tidak mengkonfirmasinya lewat gadget yang dia bawa itu. Nah itu yang selalu ingin saya sampaikan, bahwa mungkin orang itu malas membaca sejarah ya, karena sejarah yang betul itu susah dibaca memang. Kalau kita harus akui itu ya. Kalau kita membuka buku sejarah, itu adalah kalimat-kalimat yang susah, kadang-kadang susah dimengerti, hanya tahun-tahun, nama-nama yang susah dibaca, dan sebagainya. Tapi kalau cerita itu kemudian diubah menjadi novel, atau menjadi cerpen, barangkali kita punya sedikit harapan, bahwa anak-anak itu, atau generasi baru itu, yang tidak mengalami tahun 45 dan sebagainya, atau tahun 65, atau tahun 70, itu mulai tertarik untuk mempertanyakan, apa benar sih ada cerita kayak gini, coba saya klik di sejarah. Nah, dengan mengubah sejarah yang kaku itu menjadi cerpen atau novel, paling tidak kita punya harapan agar anak-anak itu mau membaca, kemudian setelah membaca dia tertarik dan meneliti lebih dalam lagi di buku-buku sejarah. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Begitu ya, Kak Ziki ya. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Kak EP Jatnika. Izin bertanya, Pak, dalam menulis karya fiksi sejarah, seberapa penting riset untuk menulis cerita? Dan bagaimana cara agar antara fiksi dan sejarah seimbang dalam sebuah karya? Nah, ini agak panjang nih. Boleh ya saya terpaksa pakai slide ya? Boleh ya? Silakan, Pak. Ya, oke. Boleh, Pak. Mudah-mudahan cukup waktunya. Tadi kita sudah sampai ke perbedaan sejarah dan fiksi sejarah ya. Nah, kemudian kita masuk ke 3 kategori fiksi sejarah ya. Kalau kita mau masuk ke fiksi sejarah, ada 3 ternyata kategori fiksi sejarah. Yang pertama
itu kita sebut saja dramatisasi biografi ya. Dalam dramatisasi biografi itu tempatnya, tokohnya, peristiwanya itu nyata ya, akurat sesuai dengan catatan sejarah yang biasa kita baca ya. Tapi ada dramatisasi yang sengaja dibuat oleh penulisnya, biasanya ada dalam dialog atau narasi ya. Jadi supaya cerita ini menjadi enak dibaca. Nah, ini contohnya misalnya buku Cut Nyadin. Anda sudah pernah membaca belum nih? Karangan Zekeli Lulov ya, yang kemudian diadaptasi oleh Slamet Raharja menjadi film Cut Nyadin ya. Itu adalah dramatisasi fiksi sejarah, dramatisasi sejarah, dramatisasi biografi ya. Jadi biografinya Cut Nyadin tuh ditulis betul di situ sesuai aslinya. Tapi kemudian ada dramatisasi di dialognya. Misalnya kalau Anda melihat filmnya ya, nggak baca novelnya tapi melihat filmnya, ada satu bagian ketika Panglaut itu membujuk Cut Nyadin untuk menyerah kepada Belanda ya. Karena dia merasa kasihan Cut Nyadin sudah keluar masuk hutan, udah tua, buta tuh ya. Dia ingin supaya Cut Nyadin tidak lelah dan sudahlah beristirahat saja tuh. Nah, itu dia dijadikan bagian yang paling dramatis dari novel ini. Atau misalnya buku Suropati ya, Suropati ini. Di sini diceritakan persis sama seperti aslinya yang kita baca itu, bahwa dia dulu dari keluarga budak, apa namanya, dijadikan budak oleh Edelermore. Kemudian dia berontak dan menjadi apa namanya, raja. Kemudian punya anak Robert. Nah, itu semuanya ada di situ tapi dibuat dramatis ya, lewat narasi dan dialog. Atau Sang Juragan Teh. Di situ juga keluarga Kerkhoven diceritakan seperti aslinya, tetapi ada dialog-dialog yang barangkali imajinatif, tapi tidak mengganggu biografi yang sebetulnya. Sama sama juga dengan buku Tan ya. Itu salah satu alternatif. Kemudian yang kedua kita sebut sebagai sejarah alternatif atau dekonstruksi ya. Nah, di sini perbedaannya adalah kejadiannya nyata, tokoh-tokohnya nyata. Tapi urutan peristiwa dan interaksi tokoh-tokohnya, terutama endingnya, itu diacak-acak. Tidak seperti sejarah yang kita kenal sebelumnya. Nah, saya selalu memberi contoh ini karena film mungkin lebih mudah bagi Anda ya. Jadi ada film karya Quentin Tarantino, Inglourious Basterds ya. Di situ digambarkan Hitler itu tidak mati di bunker bersama Eva Braun, tapi dia dipancing oleh tokoh yang diperankan oleh Brad Pitt ke dalam suatu bioskop, kemudian bioskop itu diledakkan dan dia mati ketimpa reruntuhan bioskopnya. Itu tragis banget tuh. Atau ini apa namanya, Connecticut Yankee di kerajaan Raja Arthur karangan Mark Twain. Di situ digambarkan orang dari zaman abad ke-19, yaitu abad ketika Mark Twain hidup ya, pindah ke masa lalu dan hidup bersama Raja Arthur. Karena orang itu ilmuwan, dia kemudian mencekoki Raja Arthur dan para kesatria meja bundar itu dengan teknologi masa masa kini ya. Tentu saja itu teknologi masa abad 19 ya. Mereka diperkenalkan dengan telepon, mereka diperkenalkan dengan sepeda. Jadi Anda bayangkan pasukan Raja Arthur pakai sepeda semua tuh. Semua apa pahlawan meja bundarnya naik sepeda ya. Nah, itu adalah sejarah alternatif atau dekonstruksi ya. Yang ketiga, itu yang biasa kami pakai ya, saya pakai ya. Dipakai juga oleh Mbak Leila Kudori, dipakai juga oleh tenggelamnya kapal Van der Weyck oleh Hamka, dan juga saya pakai, yaitu apa namanya, infiltrasi tokoh-tokoh fiktif ke dalam latar sejarah. Jadi latar sejarahnya betul, tahun-tahunnya betul, nama-nama tokoh-tokohnya betul, tetapi bintang filmnya bukan mereka, melainkan tokoh-tokoh fiktif kita. Tokoh-tokoh fiktif kita itulah yang kemudian berkelindan di dalam apa namanya, latar sejarah itu, bahkan kontak yang melakukan kontak dengan tokoh-tokoh nyata dalam sejarah itu. Itu kita sebut sebagai infiltrasi apa namanya, tokoh-tokoh infiltrasi tokoh fiktif ke dalam panggung sejarahnya. Nah, tadi itu pertanyaannya apa tadi pertanyaannya itu ya, bagaimana menyatukan itu ya. Biasanya saya membuat apa namanya, membuat suatu lini masa. Sebentar ya, saya harus keluar dulu ini.
ya, agak lama ini. Kelihatan nggak ini ya, Mbak Tiwi? Kelihatan, Bapak? kelihatan. Kelihatan ya? Iya, Pak. Maaf ya, agak gagap. Kenapa nggak mau jalan ya? Wah, sayang sekali, tunggu. Kelihatan ya? Jalan ya? Aman, Pak. Ya. Setelah tadi itu kita tentukan apa namanya, mana yang mau kita pilih, kita membuat karakter ya. Karakter ini penting dalam novel ya, pembuatan novel, karena lewat karakter itulah semua cerita ini digelontorkan dan disampaikan kepada pembaca ya. Di dalam Rasina ini ada dua plot. Yang pertama adalah plot tahun 1621 dan yang kedua adalah plot tahun 1755 ya. Di plot yang kita mulai dengan plot yang ini dulu ya, yang 1755 karena itu yang lebih fiktif ya. Saya membuat suatu tokoh yang Mas, sepertinya belum kebuka, Mas, filenya. Iya, Belum- ini belum nggak kelihatan kebuka. sama sekali. Oh, ya. Ini Belum masih halaman folder. Iya, betul. Bentar, Belum bentar. diklik kelihatannya deh, Banu. Ini belum. Nggak ada. Bentar. Sekarang Ada, Pak. Nah, ini kelihatan, Mas. Bible kan? Karakternya kan? tapi kok nggak mau jalan? Harus diklik-klik. Jalan kok kalau diklik gitu. Ya. Nah, jadi ini mestinya Mas Rega nih. Tadi saya lupa ngasih ke Mas Rega. Oke, jadi kita mulai dengan tokoh-tokoh yang fiktif dulu ya. Tokoh-tokoh fiktif itu walaupun dia fiktif, dia diperlukan karena dia adalah penyokong cerita ya. Ini adalah tokoh fiktif di plot kedua, yaitu tahun 1755 dalam buku Rasina ya. Dalam plot kedua itu dikisahkan bahwa Belanda sudah mencapai kemakmuran yang luar biasa ya setelah pembantaian tahun 1621, dan sekarang masuk ke tahun 1755 itu dia mulai turun menuju ke keruntuhan ya. Nah, di dalam keruntuhan itu banyak terjadi kekacauan moral ya, terutama ya karena ada korupsi dan nepotisme. Di antara iklim yang kacau begitu, saya mencoba menghadirkan tokoh-tokoh yang lebih empatik, yang lebih jujur ya. Nah, salah satunya adalah ini. Jadi mukanya sih bukan muka siapa-siapa, ini muka apa namanya tokoh di Amerika, tapi saya pinjam mukanya untuk menggambarkan si tokoh utama kita kedua, yaitu Jan Aldemar Stalhart ya. Mengapa saya butuh seperti ini? Saya selalu butuh Bible karena saya adalah jenis penulis yang kebetulan tidak diberi karunia untuk mempunyai ingatan fotografis ya. Mungkin penulis-penulis yang lain lebih mujur dibanding saya karena tanpa membuat Bible mereka ingat ya. Oh, tokohnya rambutnya panjang, matanya biru, berkumis, berjenggot. Ya. Nah, saya bukan termasuk orang seperti itu sehingga saya merasa perlu membuat Bible. Di dalam Bible ini saya tuliskan misalnya tokoh si Jan Aldemar Stalhart ini kapan dia lahirnya, kapan dia menjadi masuk kerja, sampai kemudian kapan dia mencapai jabatan yang dia alami sekarang ini. Tingginya berapa, matanya apa, rambutnya warnanya apa, saya jadikan dia sebagai catatan statistik.
Sama juga dengan tokoh utama kita si Jos Borstfeld itu. Selalu saya punya data statistik. Dia lahir tahun berapa, kemudian menikah tahun berapa, anaknya berapa, sifatnya seperti apa, matanya seperti apa, tingginya berapa tuh. Sifatnya dia mungkin peminum perokok tuh. Berani, nekat, pandai berkelahi, karena dia belajar tote di Jepang ya. Ketika dia menjadi pedagang di Jepang, dia belajar tote. Tote itu adalah karate yang sekarang kita kenal ya. Zaman dulu namanya tote. Nah, kita bikin dia catatan statistiknya selengkap-lengkapnya, sehingga kita selalu punya pegangan ya, tidak hilang. Karena kalau kita lihat ada beberapa novel yang kadang-kadang lucu ya. Di halaman pertama mungkin digambarkan rambutnya merah, ikal. Kemudian di halaman ke-200, loh rambutnya kok jadi lurus tuh. Nah, mungkin penulisnya lupa ya bahwa tokoh itu rambutnya ikal. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu saya membuat Bible seperti ini ya. Untuk semua karakternya, baik yang fiktif maupun tidak. Ini kita lihat ada si Isaac seperti itu ya. Kemudian ini tokoh jahatnya ada dikasih lihat juga seperti apa, istrinya seperti apa, kemudian Rasina seperti ini. Kemudian ini ada pembantu-pembantu dari Afrika yang membantu si Jos Borstfeld itu karena dia seorang landros ya, punya kemewahan itu. Kemudian ada Kapitan Cina. Lalu saya juga berusaha mendata senjata apa yang dipakai pada tahun itu ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi anakronisme. Kan lucu kalau kita bilang tahun 1755 tapi misalnya senjatanya revolver. Padahal revolver belum ditemukan. Nah, jadi sebisa mungkin kita menghabiskan waktu banyak untuk riset mencari sedetail-detailnya apa saja barang yang dipakai, pakaian yang dipakai pada tahun-tahun yang kita kehendaki itu. Nah ini misalnya senjata, ini adalah pistol Oger Leblanc yang dipakai oleh tokoh Stalhart. Ya. Blunderbuss ini dipakai oleh Jos Borstfeld. Kemudian bedil beralas 45 inci itu hanya orang kaya yang punya. Jadi ini penjahatnya karena dia orang kaya dia punya ini. Lalu ada lagi jambia, yaitu senjata yang dipakai atau dikuasai oleh para budak-budak bawahannya si Landros ya. Kemudian ada juga bedil locok dan cara pakainya gimana sehingga saya bisa menceritakan kepada pembaca bagaimana kalau menembak itu prosesnya ya. Lalu ini pakaian ya, tentunya ini juga harus jangan sampai terjadi anakronisme. Pakaian tahun abad ke-18 dengan pakaian abad ke-19 tentu berbeda ya. Lalu ada digambarkan bahwa opium itu meracuni orang-orang Bumiputra, dan opium itu seperti apa tentu saya harus tahu. Saya kemudian Google, kemudian dapat seperti ini biji-biji opium yang diperdagangkan oleh Belanda dimasukkan ke dalam kotak-kotak seperti ini, dan kira-kira gambaran orang-orang yang menghisap opium itu seperti itu ya. Lalu ini juga fatal ya kalau tidak hati-hati. Dulu saya sudah menulis ini, kemudian saya revisi karena ternyata korek api itu belum ditemukan pada tahun 1755. Jadi kalau digambarkan tokohnya menyalakan korek api itu salah, karena korek api itu baru ditemukan sekian puluh tahun kemudian. Waktu itu yang ada adalah disebut tinderbox atau tondeldos ya. Jadi itu ada batu apinya dipukulkan sehingga muncul percikan api dan menyambar serpian-serpian kapas yang ada di dalam kotak itu dan muncul api. Ini juga jadi pipanya itu pipa dari keramik ya, karena pipa yang dari bahan yang lain belum ada ya. Nah ini rumahnya digambarkan seperti ini, rumahnya si tokoh jahatnya itu. Ini ada lonceng budak yang ada di bawah ini ya. Ini rumahnya Kapten Cina yang dihubungi oleh si tokoh terkenal kita, tokoh yang baiknya itu, untuk dicari keterangannya siapa yang melakukan rangkaian pembunuhan para budak, kalau Anda sudah baca ya. Selain itu perlu juga kita membuat denah ya. Kenapa kita butuh denah? Supaya kita tidak ngaco. Jadi supaya kita konsisten ya. Jadi mula-mula kita pikirkan dulu seperti apa denah rumah si orang kaya ini itu. Kita ngarang-ngarang sendirilah kira-kira bentuknya seperti itu ya. Tapi kemudian kita gambar. Supaya apa? Supaya kita konsisten. Jangan sampai nanti kita diceritakan dia pergi ke dapur membelok ke kiri. Loh, tadi katanya ke kanan tuh. Nah, jadi kita perlu membuat denah meskipun itu fiktif ya, tapi sebagai pegangan supaya tidak keliru.
ini juga masih sama ya. Ini kantornya si Jos Borsfeld di Pulau Desima ya. Ada betul itu. Nah, sementara yang non fiksi ini juga perlu kita cari keterangan selengkap-lengkapnya. Misalnya Jacob van Eyck ya, tokoh yang pertama kali pergi ke Banda. Kemudian Heemskerk, kemudian Frederik de Houtman. Kita cari sedetail-detailnya apa yang mereka lakukan itu di Banda sebelum kedatangan Jan Pieter Soenkoen. Kemudian tentu saja si tokoh kita ya, Jan Pieter Soenkoen, kita cari selengkap-lengkapnya datanya, supaya apa? Supaya kita nggak bolak-balik. Jadi sebisa mungkin kita masukkan dalam satu Bible, supaya kita nggak bolak-balik, oh ambil bukunya, lihat lagi, buka lagi halamannya, lihat lagi, kan capek kan. Jadi kita kumpulkan dalam satu Bible seperti ini. Demikian juga kapal-kapalnya ya. Jadi kita cari, oh terus disebut bagian ini, itu bagian yang dekat, bagian yang ada kapten itu namanya ini. Itu. Kita cari data selengkap-lengkapnya, termasuk nama-nama kapal yang ada atau berkeliaran pada tahun-tahun itu ya, yang dipakai untuk menyerbu ke Banda. Kita data tuh ada Zierikse, ada Hollandia, ada Dragon, juga menggunakan kapal pribumi Cora-Cora ya. Demikian juga benteng-benteng yang ada di Banda. Kalau tadi itu kita bicara yang fiktif, ini kita bicara yang non fiksi ya. Jadi ini ada semua. Anda bisa Google sendiri. Anda juga bisa cari di apa namanya file-file lama orang Belanda ya di Delver ya. Mudah tuh nyarinya sekarang karena mereka begitu bermurah hati. Semua dokumen mereka upload di situ. Kita bisa mendapat gambar-gambarnya jelas, foto-fotonya. Kita juga mendapat gambar bagaimana pembantaian itu terjadi, seperti apa gambar samurainya. Lalu juga apa namanya benteng Belgika dilihat dari atas, kemudian bagian-bagian kamarnya, sehingga kita bisa menyebutkan dengan dalam tanda petik fasih ketika kita membicarakan tentang benteng Belgika ya. Ini juga baju-baju yang dipakai oleh tokoh-tokoh pada tahun 1600-an ya, tentu berbeda dengan 1700-an tadi. Nah ini bajunya kalau dalam kita lihat dalam lukisan kira-kira seperti itu ya, ada namanya jabot ya. Jabot itu adalah hiasan berwiru di leher itu ya, yang berbeda dengan kravat. Kalau kravat itu ikat leher yang hampir seperti shawl, kalau ini disebutnya jabot. Nah ini lebih detail lagi, jadi bajunya masketir seperti ini. Kalau perwira seperti itu belum banyak seragamnya ya. Itu kantong-kantong mesiunya seperti itu. Kemudian ini pasukan tombaknya, dan itu adalah bedil yang berbeda dengan yang tadi itu. Ini lebih primitif dibanding yang tadi kita lihat di awal ya, karena ini masih pakai sumbu. Lalu kemudian kita juga harus tahu tanaman pala, karena tanaman itu menjadi apa ya, barang sentral yang ada dalam novel ini ya. Saya rasa itu ya, mudah-mudahan menjawab ya tadi ya, bagaimana riset dilakukan ya. Siap. Ya, itu ya, Kak Epe Jatnika sudah lengkap dijabarkan oleh Pak Banu. Berikutnya kita ke pertanyaan yang raise hand ya. Ada Kak Ongki Bahtiar Sawitno. Silakan nih Kak Ongki. Terima kasih Teh Dewi sudah memberikan kesempatannya. Selamat malam Pak Isa Banu. Yes. Izin Bagaimana kabarnya? bertanya. Ya, baik Pak, izin bertanya nih Pak, Bapak nih bagaimana mengambil sudut pandang sejarah gitu tentang kolonialisme, imperialisme, penjajahan pada masa itu. Apakah masyarakat itu di zaman itu sudah mengerti dengan konsep seperti itu, dan apakah mereka sudah mengerti juga konsep perbudakan, dan apakah ada peran pemimpin pribumi dalam masalah tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi kita bisa melihat itu ya, fakta-fakta itu dari tentunya dari buku-buku sejarah dan dari dokumen-dokumen ya. Bagaimana masyarakat pada abad ke-18, kalau Anda ingin bertanya di zamannya Rasina itu, maka itu abad 18 ya, berbeda dengan pembantaian Banda itu di abad ke-17. Nah kalau di abad 18 itu cukup banyak catatan lengkap yang menceritakan bagaimana kondisi sosial yang terjadi di masyarakat Hindia pada waktu itu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, waktu itu masih dikuasai oleh VOC, dan VOC itu tidak memikirkan hal yang lain kecuali mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari negeri atau daerah yang mereka kuasai. Nah, jadi mereka tidak memikirkan kesejahteraan penduduknya. Jadi kalau Anda mengatakan apakah ada
apa namanya orang-orang yang melawan ya, mungkin ada karena mereka dikecewakan oleh Belanda ya. Misalnya mereka diliciki ya, apa namanya dilicik ya. Belanda tuh berdagang dengan licik sehingga mereka tuh jatuh dalam perang saudara, kemudian yang kalah itu pasti akan dendam. Gitu. Nah, dan itu mereka mengumpulkan rakyat yang sebetulnya tidak tahu apa-apa untuk ikut berperang. Nah, tapi dalam hal ini yang saya selalu tulis dalam buku-buku saya itu bukan orang-orang besar itu ya. Orang-orang besar itu tetap hadir, raja-raja maupun pejabat kolonial ya. Tapi mereka bukan orang sentral. Justru yang saya tulis itu adalah orang-orang marginal yang punya hubungan langsung yang dekat dengan orang-orang Bumi Putra ya. Orang Belanda tapi dekat dengan orang-orang Bumi Putra. Nah, itulah yang saya potret mereka itu dalam cerpen dan novel-novel saya. Di dalam Rasina itu orang marginalnya adalah tokoh Landros itu. Jadi Landros itu polisi, tapi polisi rendah ya. Jadi bukan polisi yang Kapolri itu bukan, tapi dia agen polisi. Jadi sheriff. Ya. Dan itu rendah sekali karena bayarannya pun murah tuh. Tapi dia orang Belanda. Karena dia orang Belanda, dia punya anak buah. Anak buahnya itu ada dulunya budak ya dari Afrika, kemudian dimerdekakan dan jadi kaki tangannya dia. Nah, dia tuh mengontrol daerah besar sekali di Batavia. Anda harus ingat ya, Batavia itu dibagi dua, apa namanya, timur dan barat ya. Ada Landros Timur, Landros Barat. Satu polisi itu dengan 6 atau 8 anak buahnya itu memeriksa setiap hari patroli daerah-daerah seperti itu. Dan bukan tidak mungkin mereka ketemu dengan maling ternak, kemudian ketemu dengan begal dan sebagainya ya. Nah, itu adalah fakta yang kehidupan sosial di kelas bawah yang berusaha saya sampaikan dalam novel ini. Kira-kira begitu ya. Mungkin menjawab? Sudah menjawab? Kak Ongki aman ya? Aman, Mbak. Terima kasih, Pak. Ya. Siap. Berikutnya kita ke yang Raisan lagi, ada Kak Juinita. Silakan nih, Kak. Oke, terima kasih. Akhirnya udah di rumah juga, Banu. Terus terang saya tuh tertarik. Saya ingin tahu kenapa Rasina, Banu. Sementara kalau mendengar penjelasan di awal tadi, ide ceritanya itu kan pengembangan dari si Kalabaka tadi kan. Ya, Kenapa Rasina? Apa yang menarik dari sehingga Rasina itu harus menjadi tokoh atau ya ide dari novel itu? Ya, tadi memang terlewat ya ini ya bagian ini. Jadi gini, Rasina itu memang tokoh penting dan tokoh sentral ya. Dia lewat dialah kita berkenalan dengan semua kejahatan Belanda yang terjadi pada waktu itu ya. Jadi sedemikian pentingnya Rasina itu sehingga namanya pun saya pakai sebagai judul ya. Tapi kita apa namanya punya kesulitan ya. Jadi gini, kalau kita ingin menuliskan fiksi sejarah, biasanya saya cenderung mengambil point of view orang pertama tunggal ya, aku ya, aku. Kenapa memilih aku? Karena kita tahu di sejarah di sastra itu ada 3 cara narasi ya. Yang pertama itu POV 3 atau objektif, kemudian POV 2, kemudian POV 1. Nah, dalam POV 1 ini kelebihannya adalah orang merasa ikut masuk dalam petualangan itu. Karena aku ya. Jadi karena ditulis aku, maka si pembaca itu kadang-kadang dia immersed ya, masuk ke dalam jiwanya si aku ini. Dalam hal ini saya memilih tokoh Landros, bukan Rasina. Kenapa harus orang Belanda dan harus Landros dan harus aku? Tadi itu, kalau kita pakai Rasina sebagai aku, kita harus ingat bahwa Rasina itu pada tahun 1700 hanyalah seorang budak dan perempuan dan pribumi. Padahal kita mau bercerita tentang korupsi Belanda, skandal seks, kemudian nepotisme Belanda, kemudian kecurangan-kecurangan Belanda, gubernur jenderalnya seperti itu. Kan nggak mungkin kalau seorang budak bisa bercerita itu. Nah, jadi kita meminjam point of view orang pertama tunggalnya terpaksa orang Belanda. Orang Belandanya dalam hal ini yang tahu sedikit-sedikit tentang hukum ya. Dia seorang polisi dan kita sebut dia polisi yang baik hati. Jadi si Jos Borselt ini yang dia melihat ada ketimpangan dalam kehidupan sosial di Belanda itu yang menurut dia itu harus diluruskan. Apalagi dia melihat Rasina menderita luar biasa seperti itu. Jadi lewat penceritaannya si Jos Borselt itulah kita
sedikit demi sedikit diperkenalkan tentang penderitaannya Rasina dan kehancuran dan keruntuhan moralnya orang-orang Belanda. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Karena sekali lagi kalau kita pakai Rasina sebagai pencerita, ceritanya nggak jalan. Secara logika nggak mungkin. Tidak mungkin seorang budak bisa menjadi aku, kemudian bercerita kepada pembaca tentang semua kesibukan, skandal, dan korupsi yang terjadi di tubuh Belanda ya. Apalagi harus ada bahasa Belandanya, kan nggak mungkin kan. Padahal dia hanya Mungkin. budak. Beda kalau Oke. misalnya akunya Kartini misalnya itu. Kalau kemudian maju ke 200 tahun kemudian, akunya Kartini mungkin beda. Karena Kartini educated dan dia punya wawasan luas dan dia tahu seluk-beluk Belanda. Mungkin berbeda. Kartini bisa menjadi aku. Tapi dalam hal ini Rasina dia budak ya, budak yang bisu. Jadi susah dia kalau kita pakai sebagai narator. Kira-kira itu ya. Oke. Jadi Rasina kurang lebih sebagai perantara untuk Ya, menceritakan ya. betapa Jadi gobloknya masa itu gitu. betul, betul. Jadi dari Rasina lah sedikit demi sedikit si agen polisi itu mengetahui ya, waduh ternyata bangsaku bobrok seperti ini ya. Aku tidak tahu sebelumnya tuh. Karena nah, kelebihannya kalau kita pakai POV 1 adalah POV 1 tuh terdengar manusiawi sekali ya. Kalau kita pakai POV 3 kadang-kadang jadi terlalu pintar ya. Karena kan keluar dari Ya. para karakternya itu adalah dewa yang bercerita kan, tangan Tuhan atau mata Tuhan yang bercerita. Nah, tapi kalau POV 1 justru kalau kita baca itu terdengar manusiawi karena si aku ini belum tentu ngerti yang lain tuh. Dia adalah aku yang diperankan oleh Jos Borstfeld yang kemampuannya dan pengetahuannya terbatas gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, ngerti. Terima kasih banyak. Thank you. Sip. Baik, terima kasih Kak Jenita. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Kak Siska Trisia. Seperti isu kerja paksa yang sebenarnya dibayar tapi bayarannya dikorupsi Bupati saat itu ya Pak, tentang pembuatan jalan 1000 km. Mungkin dari Bapak ada tanggapan nih Pak? Iya betul. Jadi ada hal-hal kecil-kecil yang ketika kita merdeka ini kemudian dipukul rata ya. Jadi pokoknya kalau Belanda itu jahat lah udah titik gitu. Jadi semua hal yang diceritakan oleh Belanda ada dalam historiografi kolonial itu udah pasti palsu tuh, bukan ditulis oleh orang Indonesia tuh. Nah, itu tentu kesimpulan yang keliru ya. Karena kalau kita baca versi Indonesianya itu digambarkan oh itu kerja paksa itu tidak dibayar. Padahal sebetulnya ada bukti bahwa Dendels itu sebetulnya membayar. Meskipun kecil ya, tapi dibayar. Tiap budak yang melakukan pembuatan jalan raya dari Anyer ke Panarukan itu dibayar per hari. Tapi uangnya dikorupsi oleh bupati dan kaki tangannya ya. Jadi akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa kecuali makan. Makan itu pun makannya nggak bergizi banget ya. Sehari cuma sekali makannya. Jadi ya begitulah. Tapi karena Belanda yang nyuruh, maka wah Belanda nih yang jahat nih. Akhirnya yang ketika kita sudah merdeka, yang ditulis dan diperkenalkan oleh anak-anak kita atau generasi kita adalah Belanda itu ya semuanya jahat itu ya. Jadi wajib dibenci. Kolonialisme itu jahat, Belanda jahat. Kira-kira segampang itu kita membuat justifikasi. Padahal seharusnya harus kita lihat lagi lebih detail. Belanda yang mana ini? Peristiwa apa ini yang harus kita beri predikat jahat atau baik? Kira-kira seperti itu ya. Ya, begitu ya Kak Siska ya. Berikutnya tadi Kang Hasan Sobiran Raisen, apakah jadi bertanya Kang Hasan? Ya, terima kasih Teh Tiwi atas kesempatannya. Selamat malam Mas Banu. Halo Kang, apa kabar? Horas. Saya ngomong Horas tetap aja logatnya Sunda. Kata Kang Hendi. Saya ingin nanya Mas Banu sejarah seperti Jan Pieter Soekoen, terus pembantaian genosida di Banda ini apakah masuk dalam sejarah Indonesia? Karena sepembacaan saya itu kalau misalkan Belanda itu kan justru yang mengumpulkan Indonesia. Jadi Indonesia ada itu hasil kumpulan dari kerja keras Belanda dari Sabang sampai Merauke. Itu apakah masuk? Apa tidak sih Mas?
Terima kasih, Mas. Ya, tadi itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan, kan sebetulnya kita ada 3 layer ya di sejarah itu ya. Zaman raja-raja, zaman kolonial, kemudian zaman kemerdekaan atau historiografi nasional. Di dalam historiografi nasional itu, kita menulis ulang sejarah yang merupakan gabungan antara historiografi tradisional dan historiografi kolonial. Tapi yang di kolonial ini, khusus yang kolonial ini, kita punya trik, yaitu dibalik gitu ya. Jadi apa yang dianggap pahlawan oleh Belanda itu, pasti itu bagi kita jahat. Jadi misalnya di Ponorogo, apa yang dianggap jahat oleh Belanda di situ, misalnya di Ponorogo itu ya, maka itu bagi kita adalah pahlawan karena dia memberontak melawan Belanda itu ya. Tapi sebaliknya, kalau yang di historiografi kolonial ditulis oleh Belanda itu dianggap pahlawan, maka bagi kita pasti dia bukan orang baik gitu. Misalnya Van Heijs, kita tahu Van Heijs tokoh sentral dalam penaklukan atau pasifikasi Aceh ya. Di dalam historiografi kolonial digambarkan dia sebagai pahlawan. Bahkan dibuatkan satu monumen besar di depan sekarang masjid itu ya, masjid apa namanya? Di Menteng ya. Nah itu dulu adalah monumen besar Van Heijs. Artinya Van Heijs di zaman kolonial itu adalah pahlawan. Dan ayah-ayah kita dulu, kakek kita, kalau sekolah di zaman Belanda, misalnya di LS atau HBS, maka dia membaca Van Heijs itu sebagai pahlawan. Nah ketika merdeka kan harus dibalik gitu kan. Nah itu saya setuju. Tapi kadang-kadang pembalikan ini brutal tuh. Kadang-kadang pokoknya apa yang ditulis di kolonial itu udah pasti salah. Kita balik aja gitu. Nah itu kadang-kadang jadi nggak masuk akal. Misalnya apa namanya? Ini maaf ya saya agak terlalu jauh. Misalnya apa yang ada gambarnya Cut Nyadin itu salah. Cut Nyadin adalah seorang wanita Aceh, seorang muslimah. Harusnya dia berjilbab. Pada saat itu keliru kalau menggambarkan dia tidak pakai jilbab. Nah, padahal ya kita harus lihat sejarah ya. Pada masa itu kan wanita-wanita Aceh memang muslimah, tapi mereka memakai kerudung bukan jilbab ya. Nah, jadi kalau kemudian ada usaha untuk apa namanya mengkoreksi itu malah jadi anakronisme. Karena pada tahun itu belum dikenal secara luas pemakaian hijab seperti sekarang ini. Mereka tetap muslimah yang kita hormati. Mereka melawan Belanda, tapi ya jangan sampai segitunya lah diputar balik seperti itu. Nah, ini sama juga dengan apa namanya disclaimer yang mengatakan bahwa kita dijajah Belanda 350 tahun. Nah, itu kita harus mikir secara logika ya. 350 tahun itu dihitung dari mana gitu loh. Kalau misalnya kita anggap kita merdeka tahun 45, dikurangi 350 tahun kan Belandanya aja belum datang gitu loh. Bagaimana bisa menjajah tuh? Kalaupun disebutkan mereka menaklukkan Batavia sehingga menjajah benar-benar terjadi, itu kan hanya Batavia. Tapi kan Aceh baru ditaklukkan atau dimasifikasi tahun 1907. Bali itu baru tunduk tahun 1906. Jadi bagaimana bisa seluruh Indonesia itu dijajah 350 tahun? Indonesia yang mana itu? Sementara Indonesia sendiri adalah bentukan Belanda. Daerahnya itu daerah Belanda ya, yang dulu menjadi daerah ekonomi Belanda, kemudian merdeka, dan karena kampanye panjang para founding fathers kita bahwa semua yang punya nasib di bawah Belanda itu mempunyai imajinasi yang sama tentang negara yang merdeka, itulah yang kemudian menjadi Indonesia. Itu cerita lain ya. Tapi sebetulnya yang disebut Indonesia itu sendiri kan masih belum jelas dihitung dari mana gitu. Dari sebuah pemuda atau dari kemerdekaan kita. Nah, itu gimana ngitungnya 350 tahun itu? Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan jelas. Makasih Mas ya. Siap. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Kak Afrida Asriani. Saya ingin bertanya mengenai mengapa Pak Banu mengambil latar di Banda dan Batavia pada novel Rasina. Padahal Bapak lahir di Yogyakarta, apakah itu hanya sebatas karya sastra saja atau ada alasan khususnya? Tadi di depan sekali sudah saya jelaskan. Jadi saya menulis Banda itu karena kita tidak bisa melepaskan peran peran besar Banda dalam peristiwa kolonisasi oleh Belanda ya, dalam hal ini VOC ya. Karena kalau kita memikirkan penjajahan tuh bukan hanya Jawa saja, tapi kalau kita anggap Indonesia itu sampai ke daerah timur, maka Banda adalah korban kedua setelah penaklukan Batavia yang berhasil dikuasai oleh
Belanda ya. Makanya penting posisi Banda itu. Tidak peduli saya lahir di Jogja atau dimanapun, tapi kalau kita mengaku orang Indonesia dan kita membaca sejarah Indonesia dan ingin supaya sejarah kita itu dibaca oleh anak-anak sekarang, maka kita harus menarik lagi kapan kolonialisme itu terjadi ya. Apakah sejak Belanda datang tahun 1596? Apakah sejak VOC dibuat pada tahun 1602, penaklukan Batavia atau penaklukan Banda? Semua yang penting-penting di awal itu harus harus kita pelajari dan kita sampaikan kepada generasi sekarang ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, di buku sejarah anak-anak, dalam hal ini saya melihat anak saya sendiri ya, SMP sampai SMA itu peristiwa pembantaian Banda itu tidak masuk dalam buku sejarah, hanya disinggung sedikit. Tapi apa yang terjadi itu tidak dijelaskan dengan gamblang peristiwa itu. Ini membuat saya jadi bingung ya. Padahal korbannya kan banyak sekali, 15.000 orang Banda dibantai, 44 orang kaya dibantai, dan 800 sisanya dikirim ke Batavia sebagai budak. Ini jumlah yang lebih besar dibandingkan penaklukan Batavia ya. Penaklukan Batavia itu orangnya malah sedikit sekali yang mati karena melarikan diri ya. Ketika pasukan VOC menyerbu kerajaan Jayakarta, orang-orang itu melarikan diri karena mereka merasa tidak perlu dibela. Karena itu Batavia itu adalah vasalnya Banten ya. Jayakarta itu vasalnya Banten. Jadi mereka merasa tidak perlu membela Jayakarta. Jadi kebanyakan prajurit-prajuritnya lari. Nah, artinya korbannya tidak begitu banyak ya, dibandingkan dengan pembantaian Banda yang memakan korban sampai 15.000 orang. Ya. Itu yang membuat saya tertarik mengangkat peristiwa Banda ini menjadi cerita, menjadi cerpen, dan kemudian menjadi novel. Mudah-mudahan jelas ya. Begitu ya, Kak Afrida tadi. Ini berikutnya ada pertanyaan Pak dari Sarita Diang. Pandangan multidimensional atau multiperspektif dari berbagai sumber tidak berkutat dengan satu historiografi atau satu naratif saja, misal dalam memandang soal genosida Banda. Memang penting untuk memahami suatu peristiwa sejarah, seperti mewawancarai berbagai sumber atau data mining untuk merekonstruksi peristiwa di masa lalu. Iya betul. Itu saya rasa itu bukan pertanyaan tapi pernyataan ya. Saya sepakat Iya, itu. pernyataan. Sama seperti kita melihat Multatuli, melihat Max Havelaar ya. Saya ingin menyamakan persepsi saja mungkin dengan Sarita ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa di zaman modern ini ya, melihat lagi ke belakang, mereka melihat Multatuli atau tokoh Max atau buku Max Havelaar itu sebagai buku yang ternyata nggak ada kontribusinya dengan pembunuhan kolonialisme ya. Kan banyak yang digadang-gadang bahwa buku Max Havelaar itu membunuh kolonialisme itu. Nah, tapi banyak pendapat yang mengatakan enggak, lah itu buktinya si Max Havelaar masih seorang kolonial. Nah, ini pendapat yang harus kita jernihkan. Memang betul dia itu masih kolonial ya. Max Havelaar itu adalah seorang kolonialis. Tapi kebetulan dia punya empati, bisa melihat dengan mata hatinya kekejaman yang terjadi di depannya yang dilakukan oleh bupati dan kaki tangannya itu ya, Bupati Lebak dan kaki tangannya. Apakah dengan demikian dia itu tidak berjasa bagi Indonesia? Ya menurut saya tetap berjasa ya, karena dia adalah orang Belanda yang melihat kekejaman seperti itu dan dituliskan menjadi buku yang kemudian membuat geger di Belanda bahwa ternyata terjadi ketidakadilan di Lebak ya, dan kemudian itu memicu munculnya politik etis. Jadi bahwa Max Havelaar itu seorang kolonialis betul, tapi buku yang ditulisnya itulah yang kemudian memicu gerakan liberal, didukung oleh gerakan liberal, dan kemudian melahirkan politik etis yang kemudian diaminkan oleh orang-orang Belanda yang ada di Hindia gitu ya. Jadi memang tidak membunuh secara langsung, tapi buku itu menjadi pemantik bagi orang-orang Belanda untuk berbuat lebih adil, dan buku itu pun menjadi seperti cermin bagi para founding fathers kita untuk melihat bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kira-kira begitu ya. Ya, demikian Kak Sarita. Berikutnya ada raisan dari Kang Rahmat Nugraha. Silakan Kang. Baik, terima kasih atas kesempatannya Teh Dewi.
Pak Iksana izin eh, apa ya, memberikan reaksi aja ya. Jadi intinya tadinya sih saya hanya berpikir tentang karya sastra, buku menggambarkan dengan bahasa sastra yang gambaran-gambaran puisi segala macam. Tapi setelah barusan saya coba googling siapa sih Pak Iksana Banu. Ya, jadi oh ya komikus juga. Nah, menarik sekali di sini kenapa eh, tidak dilakukan sebuah pendekatan baru gitu ya. Kalau dulu di tahun 90-an kita sempat booming dengan komik Jepang manga, dan untuk menambah eh, apa ya, ketertarikan masyarakat apalagi di zaman hari ini, kenapa nggak coba dibikin juga komik atau film-film kartun yang eh, seperti apa yang tadi digambarkan, begitu detailnya tokoh per tokoh dari mulai lahir, tahun lahir, mata, rambut, baju, segala macam, sangat menarik. Saya pikir mudah-mudahan ada satu kesempatan nanti ke depan sebuah industri yang bisa mengajak atau menggandeng Pak Banu ini agar bisa mengembangkan eh, sisi sejarah dalam gambaran komik ataupun film-film animasi. Begitu aja. Terima kasih. Ya, kalau komik tuh mungkin saya sudah tidak mampu lagi ya karena tangan saya sudah kaku ya. Mungkin itu lebih cocok kalau generasi muda yang membuat komik ya. Saya sih bersedia saja berkolaborasi dengan mereka untuk membantu membuat ceritanya. Tapi kalau saya disuruh menggambar lagi, rasanya sudah lama berlalu ya. Tangan saya sudah kaku sekali, sudah lama tidak menggambar ya atau melukis ya. Tapi tentang pembaruan itu, saya pun berusaha membuat sesuatu yang saya berusaha menawarkan kepada pembaca sesuatu yang barangkali bagi saya itu apa ya namanya menjadi tantangan tersendiri. Kalau Anda ingat dulu kumpulan cerpen saya Semua Untuk Hindia ketika terbit itu dulu banyak sekali yang reaksi negatif kepada saya karena merasa bahwa buku itu membelokkan sejarah ya. Jadi sudah tokoh-tokohnya itu orang Belanda, kok Belandanya digambarkan tidak jahat. Nah itu waktu itu menjadi suatu apa ya protes. Jadi banyak sekali surat-surat kaleng yang disampaikan ke saya yang intinya itu kok Anda seperti ini sih tuh, Anda tuh antek Belanda tuh gimana tuh? Kok Belanda tidak digambarkan jahat dan kok tokoh utamanya malah orang Belanda? Mengapa cerita ini diceritakan dari sudut pandang orang Belanda bukan orang Indonesia tuh? Apa yang sedang Anda pikirkan? Nah seperti itu. Nah saya kemudian justru menjadi apa ya dalam tanda petik menjadi senang karena ternyata dengan pendekatan seperti itu justru orang-orang tertarik untuk membaca buku saya ya. Dan kalau mereka membaca buku saya tentu mereka penasaran kenapa malah orang Belanda yang dijadikan tokoh, kenapa Belandanya baik. Mereka pasti akan tertantang untuk membaca sejarah yang benar dari buku sejarah yang asli ya. Nah, jadi tugas saya kira-kira adalah memancing orang-orang itu untuk menjadi curious, menjadi ingin tahu, kemudian melihat data-data yang lebih resmi dalam buku-buku sejarah yang lebih valid dibandingkan novel. Tapi untuk memancing rasa ingin tahu mereka, barangkali yang saya lakukan ini sudah benar. Karena kalau seandainya tokohnya itu tokoh orang Indonesia lagi, maka orang akan, ini udah pernah nih cerita kayak gini nih. Tapi karena tokohnya itu saya buat tokoh orang Belanda, orang menjadi ingin tahu kan, kenapa kok Belanda yang jadi tokoh utama? Nah mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Tetap semangat Pak Banu, zaman berubah. Apalagi teknologi AI sekarang sudah berkembang pesat, Pak Banu bisa jadi konsultan yang mengawal ini semua. Ya tetap berkarya. Saya beberapa waktu sering buka juga karya-karyanya Peter Pan Dongeng Ya yang dari betul. Belanda Ya, itu. Nah itu kan juga menarik ya. ya Jadi betul. pendekatan komik yang kayak Tintin jadi lebih menarik buat kami waktu itu. Ya mudah-mudahan dengan teknologi AI ini Pak Banu bisa lebih semangat lagi lah. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya Kang Rahmat. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Kak Geta Anjani.
Malam Pak Banu, saya Geta dari Semarang. Saya mau bertanya tentang buku Pangeran dari Timur yang duet atau kolaps dengan Pak Kurnia Effendi. Saya pengen tahu tantangan menulis historian fiction, tapi duet itu apa ya Pak? Lalu gimana caranya membagi part-partnya antara Pak Banu dengan Pak Kurnia Effendi? Makasih. Nah, ini pertanyaan yang juga sering muncul setiap kali kami mengadakan acara membaca Raden Saleh, ya. Nah, jadi buku Pangeran dari Timur itu memang kerja kolaborasi antara saya dan Mas Kurnia Effendi. Buku itu juga sama terbagi menjadi dua plot ya, tapi lain ya. Lainnya adalah sebetulnya buku itu bercerita tentang biografi Raden Saleh ya, dari dia mulai lahir, dia pergi ke Belanda, dia mencapai ketenaran di Belanda, kemudian pulang ke Indonesia dan mengalami hari-hari buruk di Indonesia sampai meninggal ya. Nah, itu intinya sebenarnya seperti itu. Uh, tapi kami membuat plot kedua untuk menceritakan siapa Raden Saleh itu, karena di tengah kami membuat biografi Raden Saleh itu, kami membaca juga suatu apa namanya pendapat negatif tentang Raden Saleh ya. Raden Saleh itu sebenarnya seorang pahlawan atau antek Belanda. Kalau dia tuh pahlawan, mengapa dia menghabiskan banyak waktunya di Eropa? Mengapa dia berteman dengan orang-orang Eropa, bahkan dengan Raja Belanda? Misalnya seperti itu ya. Tapi kalau dia memang antek Belanda, mengapa lukisan-lukisannya itu yang terutama yang setelah dia pulang ke Indonesia, itu memperlihatkan suatu penolakan terhadap kolonialisme. Misalnya dia menggambar ulang penangkapan Diponegoro ya, yang digambarkan oleh Nicholas Pieneman, itu di situ digambarkan Diponegoronya pasrah ya, wajahnya memelas, tangannya terentang ke depan, kemudian apa namanya, senjata-senjata diletakkan di depan seolah-olah dia menyerah. Sementara di versinya Raden Saleh, menurut Raden Saleh tidak seperti itu. Pangeran Diponegoro tidak mungkin seperti itu. Jadi dia menggambarkan versi ulang dari lukisan Pieneman itu, tetapi digambarkan Diponegoro sebagai orang yang apa namanya, memperlihatkan bahwa dia itu menentang Belanda. Kalau di lukisan Pieneman Pangeran Diponegoro itu digambarkan menunduk, maka di lukisan Raden Saleh kita melihat kepalanya Diponegoro itu menoleh kepada The Cock ya, menoleh dengan tatapan buas ya, dan tangannya terkepal memegang tasbih, seolah-olah dia menunjukkan bahwa aku tidak bisa ditaklukkan, seperti itu ya kira-kira. Nah, itu yang membuat kita menjadi agak ragu-ragu ketika menulis ya, siapa kita ini sehingga berani menghakimi Raden Saleh ya, apakah dia itu pejuang atau kolaborator Belanda tuh. Nah, untuk membuat itu menjadi netral, kita membuat plot kedua, yaitu tokoh yang hidup 100 tahun setelah Raden Saleh meninggal. Tokoh-tokoh itulah yang kemudian memperdebatkan Raden Saleh. Ada yang memuji Raden Saleh, ada yang membenci Raden Saleh karena menurut dia Raden Saleh itu kaki tangan Belanda, ada lagi yang netral. Nah, jadi cerita itu juga dibagi menjadi dua plot. Nah, pembagiannya, saya kebagian yang menulis sejarah Raden Saleh, sementara Mas Kurnia Effendi kebagian menulis sejarah yang 1920 ke atas ya. Karena di dalam cerita yang kedua itu ada banyak roman, ada banyak cerita cintanya juga, di samping cerita perjuangan para tokoh-tokoh pergerakan. Jadi untuk hal yang seperti itu yang mengandung banyak roman, saya mengajak Mas Kurnia Effendi karena seperti yang Anda tahu tadi sudah diceritakan ya, bahwa Mas Kurnia Effendi itu lebih mampu menceritakan roman dibandingkan saya. Sementara saya lebih konservatif, saya lebih dingin, dan saya lebih menyukai menceritakan sejarah Raden Saleh apa adanya, seperti itu ya. Terima kasih. Ya, kagetnya demikian ya. Oh ya, Pak Banu, ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 28 menit, tapi masih ada beberapa pertanyaan di chat, Pak. Seperti apa? Apakah mau dilanjutkan atau sudah cukup, Bapak? Ya, boleh. Sebentar lagi ya. Ya, ya, ini ada pertanyaan dari Kak Laila Meriana. Katanya, my warmest hello to Pak Hanu, Pak Banu dan Tiwi, mau coba menyamakan opini dulu nih tentang warga Belanda yang baik dan jahat atau historically. Yang baik salah satunya Nyonya Abendanon yang mencatat perjuangan dan mimpi R.A. Kartini. Seperti apa, Bapak? Ya, betul. Jadi tentu ada banyak Belanda-Belanda baik juga ya, bukan hanya Abendanon.
atau Max Havelaar, sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari masa kolonial itu sama persis seperti kita hari ini itu. Jadi ada seperti saya sampaikan tadi, ada Belanda jahat, ada Belanda baik, orang Indonesia jahat yang banyak juga orang Indonesia baik. Mereka tuh berkelindan menjadi satu dan hidup di sebuah zaman yang kemudian kita sebut zaman kolonial. Sama mereka tuh ya bajunya tidak seperti yang digambarkan di cerita-cerita yang itu ya. Jadi mereka memang betul hidup dengan baju compang-camping. Tapi itu setelah perang ya. Setelah Perang Dunia Kedua banyak orang miskin karena Jepang masuk dan kemudian apa namanya benar-benar menindas orang Indonesia sampai bajunya pun baju kalung goni itu. Tapi sebelum Perang Dunia Kedua itu kan ada zaman sebelum Perang Dunia ya. Itu orang-orangnya ya sama, bajunya tuh ya baju rapi itu, bajunya nggak ada yang ya ada orang Belanda kaya, ada orang Indonesia kaya, ada orang Indonesia miskin, sama seperti kita sekarang ini gitu loh. Jadi jangan dilihat sebagai kita kalau dijajah terus miskin loh. Itu betul, tapi pada saat itu, pada tahun 1900-an itu, politik etis sudah berjalan. Kemudian banyak orang-orang yang sudah terdidik ya, di antaranya Kartini, juga orang-orang lain yang sekolah di HBS, di ELS, atau di sekolah Ongkoloro untuk orang-orang pribumi ya. Itu tentunya mereka bukan lagi orang-orang seperti yang digambarkan dalam Perang Dunia Kedua yang compang-camping itu ya, tapi mereka orang-orang yang mengecap sekolah juga. Dan beberapa orang di antaranya sempat menjadi orang kaya juga. Misalnya Niti Semito. Niti Semito itu adalah orang bukan priai, jadi priai kecil ya, tapi dia berhasil mendirikan suatu imperium rokok kretek di Kudus. Padahal dia itu orang pribumi dan hidup di tahun 1920, zaman ketika kita masih dijajah oleh dalam tanda petik dijajah oleh Belanda. Kok ada orang kaya? Ya karena memang seperti itu. Zaman kolonial pun ada orang kaya Indonesia, ada orang miskin Indonesia, ada orang kaya Belanda, ada orang miskin Belanda juga. Sama aja tuh. Tapi Perang Dunia Kedua mengubah segalanya. Kira-kira begitu ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Kak Venda Tanolo. Selain membuat Bible karakter ini, apakah timeline harus ada sebagai guideline atau dibiarkan mengalir begitu saja, Bapak? Ini tadi lupa ini juga ya, lupa saya presentasikan ya sebentar ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Ya, kelihatan Bapak. Ya, jadi selain tadi itu kita menggambarkan membuat Bible untuk tokoh-tokohnya, kita perlu menciptakan suatu timeline. Kenapa perlu timeline? Supaya kita nggak ngaco. Jadi kita batasi waktunya ya. Kan Rasina ini ada 2 timeline. Jadi yang pertama tuh lini masa penaklukan Belanda tahun 1621. Nah kita catat apa saja hal-hal penting atau hal-hal urgent atau hal-hal krusial yang muncul di tahun-tahun pada di bulan-bulan atau hari-hari pada tahun 1621 itu. Misalnya 1609 Belanda pertama kali datang ke Banda, kemudian Januari 1621 apa yang terjadi, Februari dan sebagainya sampai pembantaian pada tanggal 8 Mei 1621. Nah, itu kita perlu kita buat timeline ya. Dan timeline ini kalau perlu kita pasang di dinding rumah kita supaya menjadi acuan kita, jangan sampai kita ngaco kemana-mana. Nah, kita harus ingat, oh tahun ini ada peristiwa penting ini harus dimasukkan. Oh ini ada peristiwa penting tapi kurang urgent, ya udah nggak usah dimasukkan. Nah itu perlu kita buat timeline seperti ini ya. Ini bukan hanya untuk Rasina saja, tapi juga untuk yang lain ya. Aslinya tentu bukan merupakan apa namanya bentuknya nggak seperti itu ya, nggak seperti cetakan seperti itu. Sebetulnya itu cuma seperti ini sebentar. Nah, sebetulnya cuma sesederhana itu. Jadi kita bikin pakai kertas panjang, kita tulis ya tahun-tahunnya ya, tahun sekian ada apa, tahun sekian ada apa. Kemudian kita tempel di dinding rumah kita atau di meja kita atau dimanapun ya, tempat di mana kita bisa melihat dengan mudah, supaya kita nggak bolak-balik buka buku, capek kan buka buku. Jadi kita bikin timelinenya sebagai pembatas masalah ya, bahwa tokoh-tokoh kita itu hidup di tahun sekian sampai tahun sekian, dari bulan sekian sampai bulan sekian. Dan yang terjadi pada bulan-bulan itu adalah ini dan ini.
Kira-kira seperti itu ya. Cukup ya? Siap, Bapak. Kalau pertanyaan masih ada sih Pak di chat atau Ya, cukupkan saja? coba apa lagi? Ini dari Kak Ari Alfarabi Alfalsabi. Menurut Pak Banu, bagaimana fenomena fiksi sejarah dibuat menjadi cerita animasi dan video game, contohnya seperti anime Rurouni Kenshin, Samurai X, dan Assassin's Creed yang terus bagaimana pendapat Pak Banu bila sejarah Indonesia diaplikasikan menjadi animasi dan video game, Pak? Nah, itu tadi seperti yang tawaran disampaikan oleh Kang Rahmat tadi itu ya. Jadi saya sangat setuju karena tadi itu betapa sedikitnya pengetahuan sejarah kita itu dibandingkan dengan anak-anak di negeri lain ya. Di Amerika itu karena dibuat game, dibuat film, dibuat komik tuh anak-anaknya lebih lebih melek sejarah dibandingkan apa namanya tempat kita mungkin ya. Di tempat kita tuh sejarah tuh seolah-olah sesuatu yang sakral sehingga anak-anak tuh malah nggak suka baca karena dianggap tuh aduh cuma ketemu nama-nama yang susah dihafalkan tahun-tahun tuh benar-benar dingin dan kaku. Nah, ide untuk membuat komik atau animasi atau game itu tentu menjadi satu jembatan yang menarik dibandingkan apa namanya bersama-sama dengan novel atau cerpen ya karena itu membuat anak-anak menjadi lebih ingin tahu apa yang terjadi dengan tokoh ini sih sebetulnya tuh ada peristiwa apa di belakang ini tuh misalnya Assassin's Creed ya itu kan dia pergi ke pindah-pindah ke kota ya nah itu tentu akan menarik orang ya ini ada apa dengan setting yang ini nah mereka tentu akan menggali lebih dalam lagi sejarah dari buku-buku sejarah yang valid jadi saya mendukung 100% kalau ada usaha-usaha untuk membuat apa namanya sejarah kita menjadi game misalnya sekarang saya sudah pernah ada ya jadi Battle of Surabaya kayaknya sudah pernah dibuat game deh jadi saya tentu mendukung yang seperti itu sehingga orang kita maupun orang luar yang tertarik dengan game itu pasti akan ingin tahu lebih dalam apa yang terjadi dengan Surabaya pada tahun 1945 dan seterusnya. Begitu ya kira-kira ya. Ya, ini ada dari Kak Rian Roy Ibayana, Pak, yang bertanya, sebagai penjual buku bekas, jadi teringat sebuah buku berjudul Malapetaka di Pulau Banda karya Andi Wasis. Benar-benar tragedi memilukan. Boleh dibisikin dong, Mas Banu, proyek buku sejarah apa lagi nih yang sedang digarap sekarang? Terima kasih. Saya belum boleh membocorkan ya. Tapi buat kisi-kisi itu adalah Pasar Gambir ya. Suatu kejadian yang terjadi pada tahun 1920-an di Pasar Gambir yang kemudian berkembang menjadi Jakarta Fair itu ya. Daerah situlah kira-kira terjadi suatu peristiwa di situ. Peristiwanya apa? Doakan semoga buku itu terbit akhir tahun ini ya. Terima kasih. Baik, ini terakhir ya Pak ya, dari DN Rini. Mas Banu, seberapa penting kunjungan ke lokasi peristiwa sejarah dalam riset untuk menulis fiksi sejarah? Saya ingat Mas Banu pernah bilang, gagal ke Banda karena pandemi. Saya beruntung tahun lalu sempat ke Banda Neira dan jadi tahu situasi nyata Banteng, Nassau, Belgika, dan lain-lain. Ya, apa kabar Rini? DN Rini itu anggota MRS juga ya. Nah, saya setuju bahwa kunjungan in situ atau kunjungan ke lokasi itu sangat berharga ya karena kunjungan di tempat bersejarah itu seperti yang akan kita tulis itu memberi kita masukan. Kita bisa bercerita kepada pembaca tentang suhunya, apakah panas, apakah dingin, baunya ya. Jadi saya seumur-umur belum pernah ada di kebun pala ya. Jadi tentunya saya sudah pernah memegang pala tapi berada di tengah kebun pala yang seperti yang digambarkan dalam cerita itu Rasina itu pun saya sebenarnya belum pernah ya. Yang saya lakukan adalah studi pustaka dan studi pustaka yang apa namanya berusaha sedetail mungkin. Tapi selalu akan lebih penting, akan lebih berguna kalau kita berhasil melakukan kunjungan in situ ya. Seperti yang saya lakukan ketika saya menulis novel Sang Raja. Di dalam novel Sang Raja itu saya datang berkunjung ke Kudus selama 3 hari dan saya bisa mencium ya aroma kota Kudus itu ya. Saya membayangkan seperti inikah yang dulu juga dialami oleh Niti Semito, bau tembakau, kemudian orang-orangnya seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal berharga yang tidak bisa diduplikasi melalui catatan ya. Itu seharusnya
akan lebih berguna lagi ke dalam kontribusi dalam tulisan kita, dalam novel kita, kalau kita pernah melakukan kunjungan ke tempat itu. Makanya saya sangat menyesal kemarin terjadi pandemi, sehingga sponsor saya tidak jadi ya. Ada sponsor travel yang tadinya ingin membantu membiayai saya selama 3 hari di Banda, kemudian menarik diri karena ada pandemi. Jadi ya sudahlah, terpaksa hanya studi literatur saja, dan itu tentunya apa ya, rasanya kurang sreg ya kalau belum ke sana. Mungkin suatu hari saya akan ke Banda juga nanti untuk melihat dan mengkonfirmasi apakah betul yang saya tulis di Rasina itu, seperti keadaan faktualnya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Banu. Oh ya, tadi dari Pak Kurnia Effendi. Oh ya, tadi ada sempat salah menyebut ya, Pak Iksaka Banu. Mungkin ada yang teman-teman mungkin salah baca atau salah menyebut nama Bapak. Ini tadi ada yang Pak Iksana begitu ya. Mungkin agak-agak bingung. Ini yang betul adalah Pak Iksaka Banu atau yang akrab disapa Pak Banu, Mas Banu ya. Seperti itu, wah luar biasa sekali tadi pemaparannya Bapak, kita sangat tercerahkan ya, bukan hanya terkait peristiwa masa lalu terkait VOC, kemudian juga kisah Rasina, tapi bagaimana kita bisa melihat sejarah secara lebih objektif gitu ya, dan apa adanya dengan ya tanpa memihak satu hal lain, tapi melihat dengan fenomena yang terjadi dan sesuai dengan apa yang pernah ada begitu. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terakhir, apakah mau diputar kembali video yang tadi? Mungkin begitu ya, karena tadi banyak yang belum datang ketika film itu diputar ya. Jadi sebagai penutup mungkin kita kalau setuju kita putar lagi filmnya. Dan dari saya bersama Mbak Tiwi mengucapkan terima kasih sekali ya, Anda sudah berkenan hadir dan mendengarkan ocehan saya. Mudah-mudahan berkenan, dan mudah-mudahan kalau ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Siap, sama-sama Bapak. Dan mungkin sebelum ditutup juga, mungkin boleh kita foto dulu kali ya sebelum kita putarkan video. Teman-teman boleh open cam. Sebentar, tadi itu Mas Rega masih di situ ya, Mas Rega? Mas Rega masih ada Bapak. Tadi ketika kita nonton filmnya putus-putus ya. Iya, bukan putus-putus. Jadi maksudnya gerakannya staccato, gerakannya. Gimana tuh? Kenapa ya? Jadi ada satu frame yang terlompat karena dia staccato. Ada satu frame yang terlompat. Nggak smooth. Gimana cara membuat film itu smooth? Mungkin sinyal ya, Mas. Aku sinyal coba. Ya? Iya, jaringan yang lain deh. Aku coba ya. Nah, coba ya. Nah, sementara nunggu kita foto dulu mungkin ya. Boleh, kita foto terlebih dahulu untuk teman-teman boleh yang mau open cam. Kita abadikan momen diskusi kita pada malam hari ini. Baik, 1, 2, 3. Baik, sebentar kita ke slide kedua. Ada yang sudah punya bukunya? 3. Ada yang sudah punya buku Rasina? Mungkin bisa di... Ada yang punya boleh sambil ya ditunjukkan ya. Baik, 1, 2, 3. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Siap, sudah. Terima kasih Bapak, Ibu, Akang Teteh, Mas, dan Mbak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Iksaka Banu. Kita tunggu karya-karya berikutnya Bapak. Mudah-mudahan bisa semakin menginspirasi generasi masa kini untuk kembali bergiat dengan sejarah dan menikmati sejarah dengan cara yang berbeda dan dinikmati ya lewat sebuah novel. Sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kebetulan kita temu sejarah diskusi rutin setiap Kamis malam. Jadi yang ingin rutin nanti bisa kontak ke nomor saya lagi ya, kalau mau dimasukkan ke grup begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Banu dan teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum keluar dari grup ya, sebelum kita akhiri, kita tonton lagi nih video terkait novel Rasina. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kamis, 4 Maret 1621. Aku Hendrik Cornelis Adam.
asisten Letnan Laut Nicholas van Waard. Sejak kecil aku tumbuh bersama kisah-kisah menakjubkan tentang pala. Buah ajaib yang hanya tumbuh di Banda. Sekantung kecil pala yang dijual di Eropa bisa membuat pemiliknya menjadi tuan tanah. Sayangnya, rakyat Banda lebih senang berdagang pala dengan orang Inggris. Kata mereka, orang Inggris lebih berbudi dibandingkan kita orang Belanda. 20 tahun lalu, orang Banda dibantu Inggris juga sudah lancang membunuh Laksamana Verkut. Itu sebabnya, menurut Gubernur Jenderal Jan Pieter Sun Kun, kami harus menaklukkan Banda, memberi mereka hukuman setimpal. Ketika buku kumpulan cerpen Teh dan Pengkhianat beredar pada tahun 2019, ada sejumlah komentar di media online maupun di Goodreads bahwa sebagian besar pembaca ternyata belum pernah mendengar berita pembantaian rakyat Banda tahun 1621 oleh VOC di bawah kepemimpinan Jan Pieter Sun Kun. Berita genosida itu adalah fakta sejarah yang bahkan tercatat di pihak Belanda, baik pada saat mereka menulis biografi Jan Pieter Sun Kun maupun di buku khusus tentang Banda. Tapi anehnya tidak direkam secara spesifik di buku sejarah resmi kita. Sementara korbannya sangat banyak, sekitar 6.000 orang Banda dibantai, 44 diantaranya orang kaya Banda, dan 800 sisanya dikirim ke Batavia menjadi budak belian. Di buku Teh dan Pengkhianat, berita pembantaian itu saya jadikan salah satu cerpen berjudul Kalabaka. Para pembaca banyak yang protes. Mengapa cerita itu hanya muncul sebagai cerpen? Mengapa bukan novel? Padahal banyak pembaca tertarik ingin mengetahui lebih lanjut cerita genosida itu, terutama tokoh Kalabaka yang memang merupakan sosok luar biasa pada masa itu. Ia seorang bumiputra, seorang syah bandar, dan termasuk satu tokoh orang kaya Banda yang berpendidikan tinggi. Ia seorang mestizo, ayahnya seorang Belanda, dan ia berbahasa Belanda dengan fasih. Saya kemudian berpikir, mungkin pendapat orang-orang itu benar. Ada baiknya saya jadikan novel. Siapa tahu dari novel ini berita penting itu bisa diketahui lebih luas lagi oleh generasi muda bahwa kita pernah melewati hari-hari sangat gelap di masa lalu. Selain berusaha merekam peristiwa pembantaian Banda, novel ini juga mencoba mengungkapkan perdagangan budak yang marak terjadi di Hindia, terutama di Batavia pada abad 18 atau kira-kira 100 tahun setelah peristiwa pembantaian Banda itu. Nama budak perempuan itu Rasina, keturunan warga Banda yang selamat dari pembantaian VOC 100 tahun yang lalu. Ia diculik, dibawa ke Bali, dijual ke Batavia, lidahnya dipotong. Sekarang aku tahu mengapa ia diperlakukan seperti itu. Tuan, hukuman apa? Mereka tak berdosa. Mereka tak berdosa.
Terima kasih banyak. Aman Kak Terima Mas tadi. kasih Bapak, luar biasa. Sukses selalu, sehat selalu Bapak. Hmm, Sudah? Oke. Hai. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Malam, terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Rega, Mbak Tiwi. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih juga teman-teman. Sampai berjumpa di Kamis malam berikutnya. Tika Sapela pamit, Pak Iksaka Banu pamit, dan sampai jumpa lagi nanti. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam juga semuanya. Bye-bye.